ku bangkit berdiri. Kita kalau pujian kita, Tuhan memberi puji. Tiba saatnya kita memberikan persembahan pertama. Kami pelayan jemaat untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kamu memberikan persembahan pertama bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami, besar kecilnya Engkau terima. Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami. Engkau akan mengembalikan 20, 60 sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan puji terima kasih.
Kami persilakan kaum muda untuk maju ke depan. Where's the song, Chris? On the table. Give to Coco. The song. Kasih teman-teman balik sama kejadian aku. Kunci. 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 Yes. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I am set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, and ending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my sin and portion me. As long as life endures, my chains are gone, I am set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersiapkan setiap piring-piring rohani kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan saatku masuk. Mari kita masuk terus dalam hadirat Tuhan. Kita bawa terus korban syukur kita kepada Tuhan, bahwa kita orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang selalu dibela oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saatku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah.
setuju sejenak mendengarkan suara Roh Kudus berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi pada pagi menjelang siang ini. Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kita. Haleluya. Tuhan tahu apa itu penderitaan. Tuhan tahu itu apa masalah. Tuhan tahu hidup kita saat ini. Tuhan tahu pergumulan kita saat ini. Izinkan Tuhan selalu berbicara kepada kita untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami. Engkau sudah memberkati kami lewat pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami akan diberkati kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, nyatakan isi hati-Mu buat kami semua yang hadir hari ini. Setiap kami yang letih dan lesu dan berbeban berat, bahwa Engkau nyatakan, marilah kepadaku yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah setiap persoalan kami Tuhan. Inilah setiap letih lesu kami Bapa. Kami bawa di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkati pendengaran kami, pikiran kami, hati dan roh kami ini untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Berkata-katalah Engkau Roh Kudus, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami sama-sama diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang bukan berasal daripada Tuhan, yang iblis mau mencuri kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mau tolak, kami usir dalam nama Yesus yang berkuasa. Setiap bebatuan hilalang kami cabut, kami buang dalam nama Yesus. Yang bukan ditanam oleh Bapa, kami buang dalam nama Yesus. Biarlah semua yang ditanam oleh Bapa di dalam kehidupan kami ini, sehingga kami menjadi gereja Tuhan yang kuat, gereja Tuhan yang bertumbuh, berakar, berbuah lebat. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Salam buat kita semua. Siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, mari kami silakan buat hamba-Nya. Haleluya. Shalom bagi kita semuanya. Halo. Ya, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara yang sudah setia beribadah. Hari Raya Purim adalah hari raya sukacita, hari raya pembebasan bagi umat Tuhan yang pada saat itu mereka tinggal di benteng Susan sebagai orang buangan, dan tiba-tiba terjadi sesuatu keputusan bahwa mereka akan dimusnahkan, ya. Tetapi ending ceritanya Tuhan menyertai mereka dan memberkati mereka. Kita buka di dalam kitab Ester pasal yang ke-9. Kalau kemarin kita membuka kitab Ester, dan semalam ya kitab Ester, kalau saya mendengar khotbah-khotbahnya Haman, Mordekai, Ester, ya, itu akan terulang lagi di akhir zaman. Bagaimana bangsa Yahudi akan diserang. YouTube yang saya nonton semalam itu live ya, bagaimana tiba-tiba negara Israel itu diserang oleh kaum Hamas. Ya, bagaimana tiba-tiba mereka yang sedang baik-baik saja, khususnya daerah yang ada masjid Al-Aqsa-nya, ya, bagaimana mereka tiba-tiba saudara diserang dengan bom
dan terbakar, meledak, dan api menyala, mobil-mobil terbakar di satu kota gitu ya. Berarti terjadi sesuatu serangan yang membuat mereka kaget ya. Kalau mereka tidak berperang, mempertahankan nyawanya, mempertahankan dirinya, kalau mereka tidak bersatu, mempertahankan negaranya, bahkan nyawanya, maka mereka akan binasa. Kalau mereka juga mau tetap mengalami Purim yang daripada Tuhan, mereka harus siap berperang, harus bersatu, harus mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Ya, kalau tidak mereka yang dibinasakan. Itu hari raya Purim itu pernah terjadi bagi bangsa ini. Coba kita buka kitab Ester pasal 9, judulnya penetapan hari raya. Kita hanya sambung saja yang kemarin ya. Di situ dikatakan ayatnya yang ke-22, pasal 9 ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama 23. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Nah, ini kan kita baca ceritanya dari endingnya, gitu ya, dari endingnya. Kalau dari awal kemarin itu jantungan ya. Endingnya adalah mereka yang berduka cita mengalami sukacita, yang bergabung. Kalau saat ini terulang lagi saudara, seperti yang kita dengar Kamis kemarin ya. Ternyata si musuh ini sudah jauh-jauh hari merencanakan niat jahatnya kepada umat Tuhan yang ada, dan mereka sudah mengatur strategi dengan pasukan Haman ini ya. Dan ketika ada kesempatan mereka bisa menyerang ya. Kalau negara itu sudah berjaga-jaga saja bisa diserang, apalagi kalau negara itu tidak waspada. Kalau pergi ke sana katanya setiap meter itu anak-anak muda, semuanya itu pakaian prajurit dengan pakaian perangnya, dengan senjata-senjatanya. Mereka sudah seperti itu arminya ya. Masih bisa diserang. Gimana kita kalau nggak jadi prajurit yang berjaga-jaga ya, dan nggak siap berperang? Mereka sudah siap berperang saja bisa kena ya. Tapi ini endingnya ya. Kita rindu kita mengalami seperti hari raya Purim ini, mengalami kemenangan terhadap musuh-musuh. Kita harus mengalahkan musuhnya. Roh sama daging. Daging ini membenci kebenaran. Daging ini lemah. Daging ini tidak taat. Roh itu penurut. Orang-orang yang punya roh yang baik, hati yang baik, dia penurut. Ester itu penurut. Ester itu dari kecil, singkat cerita, Ester itu dari kecil ya, dia diangkat oleh pak tuanya atau tulangnya Mordekai karena dia anak yatim. Jadi dari kecil di negaranya, di rumahnya, dia sudah diajar firman Tuhan oleh Mordekai. Yang diajar pelajaran pokoknya itu 10 hukum. Jangan ada Allah lain, jangan ada patung, jangan ada berhala, jangan menyembah berhala. Zaman sekarang banyak jadi berhala ya. Acara ini, acara itu jadi berhala. Ingin kejar ini, ingin kejar itu, jadi berhala. Keinginan daging, hawa nafsu apa itu jadi berhala. Itu Haman-Hamanmu. Di dalam banyak Haman-Haman, daging-daging ya, tetapi ada juga rohmu ya. Kalau saudara nggak latihan intim dengan Tuhan, nurut dan taat. Ester ini sudah diajar oleh
patuanya atau tulangnya Mordekai untuk taat kepada firman Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, tidak boleh menyembah yang lain, ibadah yang lain nggak boleh, menyembah yang lain nggak boleh selain menyembah Tuhan Yesus Kristus atau Yahweh. Ibadah yang benar, ibadah yang kudus, bukan ibadah yang pernah disembah oleh bapak kandung, mama kandung Abraham. Pasti kena kutuk, tidak akan pernah diselamatkan, dibuang oleh Tuhan. Jadi mereka tuh seperti itu. Karena itu warisan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Penyembahan paling penting. Jadi mereka rela mati seperti Sadrak, Mesak, Abednego karena tidak mau menyembah patung. Daripada aku dibuang ke neraka, dibuang Tuhan, biar aja aku dibuang oleh pemerintah atau dihukum mati, asalkan aku tidak menyembah patung, tidak beribadah. Kalau zaman sekarang kan banyak orang main-main dia sama ibadah, menyembah Yesus, menyembah yang lain, terbuang itu nanti. Kau hanya bisa pilih satu, menyembah Tuhan Yesus, atau kau kembali lagi menyembah Yesus dengan menyembah yang disembah oleh nenek moyang, kau akan dilempar ke lautan api. Mereka ini sudah diajarkan dari ribuan tahun yang lalu tentang penyembahan paling penting, ibadah. Musa mengeluarkan orang Israel dari Mesir untuk ibadah, nggak ada yang lain. Bukan untuk kesenangan diri, untuk melayani dunia, untuk mementingkan diri sendiri. Mereka itu dikasih emas dari Mesir, dikasih emas kan, dikasih harta kekayaan, emas mereka bisa dapatkan. Itu karena Tuhan. Dan emas harta mereka itu harus mereka persembahkan untuk membangun kemah suci. Fokusnya Tuhan, ibadah dan melayani, dan harus ada korban-korban. Tujuan mereka diselamatkan dari Mesir untuk ibadah dan melayani Tuhan yang kudus, menjadi umat yang kudus. Jadi Yesus bayar dosa kita, bukan untuk kita hangout. Betapa kejinya penderitaan Yesus, darah Yesus itu, Dia bayar supaya kau bisa beribadah. Makanya orang yang tidak menghargai keselamatan, darah Yesus api yang lebih ngeri lagi, Ibrani 10. Jadi hanya untuk ibadah. Kalau yang lainnya, bangsa-bangsa lain nggak penting dia ibadah sama penyembah, dia sibuk bekerja cari duit banyak-banyak, habis itu mati dibuang ke lautan api. Karena mereka bukan bangsa pilihan. Tapi tidak dengan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu sudah sumpah. Kalian anak-anak muda perhatikan, ya. Dan akhirnya itu ajaran yang mereka warisi, penyembahan dengan ibadah. Ya, kalau umat Tuhan gak hati-hati, ini untuk yang sudah lahir baru, yang udah saleh aja lah, yang udah taat, hati-hatilah. Kalau yang lainnya kompromi, silakan kompromi. Daniel dia tidak mau kompromi. Dan dia tidak mau kompromi, menajiskan dirinya. Apa yang dia dapat? Hikmat yang daripada Tuhan. Dia bukan pengangguran, dia bukan pendeta, dia bekerja di pemerintahan. Sibuk bekerja di pemerintahan itu sibuk, tanggung jawabnya besar, dan diberikan jabatan lebih tinggi lagi karena raja berkenan, karena dia punya hikmat, baik, pintar, sehingga diberkati lagi dengan jabatan yang lebih tinggi. Kiri kanannya iri. Dia harus sibuk bekerja, tapi dia juga sibuk kejar Tuhan. Dia sendiri. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego dia punya itu juga, tapi di lain departemen. Jadi perhatikan ya, kau sendiri dengan Tuhan. Jadi Daniel ini sendiri dengan Tuhan, tidak ada yang backup dia. Nggak ada pendeta sama jemaat tim doa, pasukan nggak ada, tapi dia sendiri. Kenapa dia bisa punya iman yang teguh? Karena memang sudah diajar dari kecil. Orang tuanya menyembah Tuhan, Bapa Yahweh. Tergantung orang tuanya, maka anaknya ikut. Jadi Daniel itu sendiri. Kalau Musa kan dia nabi full timer. Nabi Yeremia, Nabi Hosea itu nabi, gembala, penginjil, pengajar, rasul, itu yang totali. Tapi kalau Daniel kan dia bekerja, ya, bekerja. Dengan pekerjaan itulah dia
bisa mengatur waktunya untuk tetap intim dengan Tuhan. Sekalipun dia di Babel ya, mungkin berapa juta penduduk di kota Babel, mata Tuhan tertuju kepada Daniel. Mata Tuhan tertuju kepada Daniel ini yang mau taat dan remaja sampai dia pemuda, sampai dia dewasa. Mata Tuhan hanya tertuju kepada orang seperti Daniel. Kau mau mata Tuhan tertuju kepada Anda? Anda harus intim dengan dia. Waktu luangnya tidak sibuk dengan ini itu. Bayangkan dia 1 hari 3 kali dia bisa berlutut, berdoa, menyembah Tuhan. Model-model gini yang dilihat surga, saudara. Kalau yang biasa-biasa aja enggak dilihat. Kita kembali lagi. Iya, ya. Karena ini berbicara tentang Esther dan Mordekai. Karena gara-gara inilah dia tidak mau menjilat. Tidak mau dia dengar, ayo kita ibadah ini, ayo kita menyembah ini, dia nggak ikut. Gara-gara itu dia dibenci. Karena dia tidak mau menyenangkan manusia. Sekalipun mungkin itu saudara kandung kah, bosnya kah, atau siapapun. Oh enggak. Mari kita buka. Kita buktikan. Ya. Dia inilah yang berjasa sampai umat Tuhan itu mengalami kebebasan. Tadi Pablo berdoa supaya umat Tuhan pulang dengan sukacita. Ya. Supaya nanti kita sebagai jemaat Tuhan yang saat ini mungkin kita menderita, ada waktunya nanti kita akan bersukacita secara rohani ketika Rohmu telah menang, ketika Engkau telah mengalahkan Haman-Haman, musuh-musuh yang menghalangi Roh Tuhan bekerja, yang menghalangi engkau untuk bisa menjadi seperti Daniel, seperti Esther, seperti Mordekai, seperti Musa, seperti Daud. Mungkin satu generasi dalam waktu 100-200 tahun mata Tuhan hanya tertuju kepada satu orang yang berkenan. Jadi kau harus berlomba-lomba saudara. Kau harus berlomba-lomba. Kalau tidak, nggak dapat perkenanan yang daripada Tuhan. Nah ini dia. Mari kita buka Esther 4. Oke, belum Esther 4 ya. Kita buka dulu Esther pasal 3 ya. Muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Kenapa? Ya. Oke, kita baca ayat yang pertama. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Jadi dia mendapatkan berkat khusus dari raja. Raja ini adalah raja atas 127 negara. Tuhan yang memberikan kesempatan kita hidup dan memberkati kita sampai hari ini. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Esa, Raja di atas segala raja. Dialah yang kasih berkat nafas. Dialah yang kasih berkat makan minum yang kita bisa nikmati. Dia yang kasih kesempatan kita numpang di bumi. Dia yang kasih berkat yang bisa kita nikmati. Representasi raja adalah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati hamba-hambanya, pelayan-pelayannya. Oke, contohnya lagi si Haman kan. Oke, kemudian kita baca lagi ayat yang kedua, 23. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Ini Mordekai, sekalipun mereka dibuang ke Babylon, meninggalkan negara Israelnya. Kenapa mereka dibuang? Karena penyembahan, dua penyembahan, menyembah Tuhan, menyembah juga Allah nenek moyang. Itu keji di mata Tuhan. Kena kutuk, menyakiti hati Tuhan. Dari itulah dosa bertambah-tambah. Disuruh bertobat, tinggalkan itu, gak mau bertobat. Udah dibilang Yeremia, bertobat kalian. Kalau kalian gak mau tinggalkan itu, dihukum, kalian dibuang. Berapa puluh tahun nabi-nabi nunggu, akhirnya gak mendengar. Trip pertama ditangkap, termasuk Daniel yang gak bersalah.
Daniel pun yang nggak bersalah, yang nggak menyembah berhala, ikut karena Tuhan kalau ngomong nggak main-main. Kubuang kau kubuang, kubunuh kau kubunuh, kumusnahkan kau kumusnahkan, kuberkati kau Abraham kuberkati. Siapa yang mengutuk engkau kukutuk dia. Siapa yang memberkati kau Abraham, kuberkati dia. Siapa yang memberkati Tuhan Yesus, Abrahamnya Tuhan Yesus di gereja ini hamba Tuhan, diberkati kau sama Tuhan. Siapa yang mengutuk menjelekan kau dikutuk itu berkat, itu janji Tuhan. Makanya Tuhan pegang itu janjinya. Karena sumpahnya kepada Abraham itulah. Makanya sekalipun dibuang, tidak dibunuhnya semua, pasti ada satu-satu yang akan dia backup untuk meneruskan keturunan, supaya nanti Yesus akan lahir dari bangsa Yahudi. Kalau dibunuh semua, kapan Yesus mau lahir? Ya, neraka lagi semua. Tuhan itu yang bertahta atas ratusan abad-abad Tuhan. Jadi setelah kita baca Alkitab, kita tahu ya, negara-negara, kerajaan-kerajaan, keluarga-keluarga, generasi-generasi, orang-orang itu ditentukan firman, dicatat kapan dia lahir, kapan dia bengkok di tengah perjalanan, dibunuh, mati dia. Atau dia lahir, suci saleh, setia, mengabdi kepada Tuhan, mati masuk surga. Hanya itu aja firman. Semuanya ditentukan, sudah dicatat. Mau model apapun itu sudah ada di sini. Gak usah kau bingung-bingung. Sebentar lagi ini malah semua pada banyak mati. Meledak semua api di mana saja meledak. Air, api, badai. Ya. Jadi kalau banyak orang kalau dia nggak tahu, dia akan stres, ketakutan, mati sendiri. Udah ditulis, mau bilang apa? Ikutin aja. Amin. Ya. Gak bisa lagi. Udah ditulis, memang akan dibunuh di semua manusia yang nggak bertobat ini, yang nggak taat kepada firman. Udah tertulis. Matius 24. Tanda-tanda akan semakin nyata. Ya, apalagi ini kalau yang sudah dibom di sana, ya nggak lama lagi lah. Saudara, itu artinya nggak lama lagi akan ditutup. Pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai akan segera dimulai. Pas masuknya adalah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, mempelai yang berkenan di hati Yesus Kristus, yang boleh masuk ke tempat yang baru itu. Pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai. Baru nanti iblis dihukum, baru nanti hari penghakiman, semua berdiri di depan tahta Allah, mempertanggungjawabkan perkataan mulutmu, janji-janjimu, sama apa yang kau ucapkan, sama apa yang kau berikan kepada Tuhan selagi dikasih kesempatan hidup. Ya, tapi melewati kerajaan 1000 tahun damai dulu. Ya, itu nanti. Jadi semuanya kan sampai di kekekalan sudah ditulis di sini. Siapa yang masuk surga? Orang-orang yang seperti ini sudah ditulis. Yang orang-orang seperti ini masuk neraka. Murid-murid yang seperti ini masuk surga. Yang ini dibuang ke api. Semua sudah ada di sini. Cintailah ini. Cintailah ini. Inilah firman kebenaran. Ya, jadi lihat ya. Mordekai tidak mau berlutut dan menyembah. Mordekai ini biarpun saat itu dia miskin, saudara, hanya duduk di pintu gerbang mengawasi anaknya si Esther. Ya, Esther ini udah jadi mempelai, udah jadi queen, udah kaya dia. Mordekai ini tetap miskin, tapi dia punya hati yang baik agar umat Yahudi mendapatkan kelepasan dari bangsa yang menindas mereka. Karena kita mencatat, kita udah baca kan, ya, hati orang kalau dari awal baik dia tetap baik. Kalau jahat dia tetap jahat, kecuali terjadi mujizat besar seperti Rasul Paulus. Mordekai ini tidak mau, ya, sekalipun sudah ada peraturan itu, dia tidak mau berlutut. Dia bukan penjilat, sekalipun ini si Haman ini kaya diberkati. Mordekai bukan tipe penjilat, bukan tipe pengkhianat. Dia nggak takut. Dia tidak mau worship. Kan itu penyembahan kepada manusia. Banyak orang dia dulu saleh-saleh, jemaat yang saleh, sekolah itu saleh-saleh. Setelah dia berkata sedikit, oh kau ibadah itu dia ikut. Jadi jomosnya si Haman, menyembah lagi. Itu bukan tipe Mordekai.
Mordekai tidak seperti itu. Nanti kau waktu kau bekerja kau akan diperhadapkan. Kau mau ibadah sama Yesus atau ibadah yang senang-senang daging? Mordekai tidak mau sujud menyembah. Tidak ada yang bela dia, tidak ada pendeta, tidak ada keluarga yang tidak ada dibilang istrinya, siapanya, pendeta tidak. Sendiri dia, miskin dia. Tapi dia taat kepada Tuhan. Dia nggak bertemu bapak raja, kau mau siapa kau? Aku tidak bisa tunduk kepada kau manusia. Aku harus tunduk kepada Tuhan. Kau mau berdiri Tuhan Yesus atau aman? Keren juga ya. Aku tidak bisa. Oke, kita baca lagi sampai ayat mana tadi? Pablo, kau lanjutkan Pablo. Ayat berapa tadi kau baca? Ayat 10 udah belum? Iya. Oke, baca Pablo. Tetapi aman, ya. Pasal 5 ayat 10. Tetapi Haman. Iya. Ayat 10. Tapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Oh iya, itu ya. Itu pasal 5. Oh, itu istri si Haman itu ya. Belum sampai ke istri Haman. Oke, pasal 3 ayatnya yang kelima Pablo. Pasal 3 ayat yang kelima ya, Pablo baca. Ketika Haman melihat ya. Ketika Haman melihat Iya. bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Iya. Ayat yang ke-6 ya. Tetapi dia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Iya. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Iya. Jadi Haman mencari ikhtiar menggunakan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, seluruh kerajaan Ahasveros. Nah, karena si Mordekai ini nggak mau nyembah dia, sakit hatilah si Haman ini. Ya, dia gila hormat. Setelah gila hormat, karena udah kaya sombong, dia gila hormat. Setelah gila hormat, dia ingin disembah. Karakter siapakah itu? Pelayan yang di mimbar. Waktu belum ada manusia. Yeskiel 28. Ya. Dia ingin dipuji, dia ingin disembah. Inilah anaknya si Es berarti. Kalau si Mordekai keturunan Abraham, taat mati, taat total, taat mati kepada firman Tuhan. Sama Tuhan itu yang paling keji adalah penyembahan dan ibadah. Dulu cinta Yesus, sekarang cinta dunia. Oh, selingkuh. Ini yang firman bilang ini hal-hal rohani ya. Rohani baru nanti menjadi jasmani. Ya, jadi niat setelah itu dia ada niat jahat. Ya, dia ingin musnahkan hamba Tuhan ini. Mordekai ini hamba Tuhan. Mordekai ini kan biarpun dia di situ hina, ternyata dia punya niat hati yang baik. Dia tetap cinta kepada Tuhan dan dia rindu umatnya mengalami kebebasan seperti dulu yang pernah mereka alami di negara mereka, diberkati dan cinta Tuhan secara rohani. Ya, dia ingin kembali ke situ. Ya, inilah hati Mordekai, ya saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kemudian ya, pasal 5 tadi yang dibaca oleh Pablo, pasal 5 ayat 9. Jadi sakit hati lah ya, karena si Mordekai ini tidak mau taat. Jadi kemudian ayat yang ke-11 pasal 5 kita baca bersama-sama, pasal 5 ayat 11. 2-3. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Oh, dia ngecap. Dia lagi ngecap ini dengan si penjilat-penjilat dia, tim penyokong dia, saudara, yang mungkin ditraktir makan, dikasih mobil,
dikasih apa sama si Haman, otomatis kan menjilat-jilat kan sama si Haman ini. Kalau Mordekai tidak, biarpun miskin dia tidak. Mordekai tidak bisa menjilat. Dia tetap taat kepada firman Tuhan. Ya, ini kan kisah hanya 3 orang saudara. Raja Ahasveros 1, kemudian Esther. Esther itu bisa jadi dapat diberkati karena mentornya si Mordekai. Kalau nggak ada si Mordekai, nggak bisa Esther menjadi mempelai dan menikmati harta kekayaan raja di istana. Mordekai ini dia berkorban supaya si mempelai ini, umat Tuhan atau representasi gereja Tuhan, diberkati. Ada yang berkorban. Umat Tuhan diberkati, ada yang berkorban. Hamba Tuhan yang menangis berdoa supaya diberkati kau. Itu Mordekai. Kemudian ayatnya yang ke-12 pasal 5. Lagi kata Haman 23. Lagi kata Haman, tambah pula tiada seorang pun diminta oleh Esther sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Ayat 13. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai itu selalu duduk di pintu gerbang istana raja. Ayat yang ke-14, kata istrinya si Haman ya saudara. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Hani, ya kau buatlah tiang itu ya. Baru kau juallah atau kau gantunglah sama Tuhan itu. Biar senang ya kau Hani. Ternyata istrinya lebih jahat lagi. Si tante Hawanya. Sudah suaminya punya hati yang jahat, perilaku jahat, istrinya lebih jahat lagi. Sekongkol. Anaknya Safira, sekongkol. Baru pasalnya yang ke-7. Keluarlah SK kematian. Ya. Pasal 7 ayat 1, baca Pak Lo, cepat, kita waktunya sudah begitu. Ya. Datanglah raja. Haman diadukan oleh Esther dan dihukum mati. Pasal 7 ayat 1. Datanglah raja dengan Haman untuk dihadap oleh Esther. Ayat yang kedua. Pada hari yang kedua itu, sementara menunggu, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu hai Ratu Esther, niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan? Wow. Oke, ini dia udah dapat jawaban doanya. Sebelum dia dapat jawaban doa saudara, sebelum saudara dapat jawaban doa, saudara itu harus bayar harga dulu. Ini dia udah dapat, ya. Apa yang Esther lakukan dengan Mordekai? Kita baca pasal 4 ayatnya yang ke-8, ya. Pasal 4 ayat yang ke-8. Ini surat kematian sudah ditandatangani oleh Haman. Kita baca. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Ini Mordekai suruh orang ngomong sama Esther. Apa yang terjadi? Pasal 4 ayat 1 kita baca. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ya, inilah ketika Mordekai tahu bahwa dia bangsa Yahudi, umat Tuhan akan dimusnahkan. Wah,
dia langsung mengoyakkan pakaiannya, terpakai pelolong, dia berduka cita. Kalau Esther, dia karena di istana raja, everything is okay, dia tenang-tenang aja, nggak taunya dia kalau akan dihukum mati juga. Makanya surat itu dikirimlah Mordekai kepada Esther. Ya, kemudian ayat yang ke-10 dan 11, 2-3 pasal 4. Akan tetapi Esther menyuruh Hatam memberitahukan kepada Mordekai semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil untuk menghadap raja. Inilah peraturan kerajaan. Dia main mati punya, main finish punya, main hidup punya, main mati punya. Inilah otoritas raja. Dan Esther tidak bisa memohon kepada raja, karena 1 bulan itu dia tidak dipanggil. Kalau Tuhan, kalau berani aku menghadap, pasti aku akan dibunuh. Kalau aku menghadap tanpa dipanggil, ya aku akan dibunuh. Ya, oke, ya dia masih minta apa itu namanya ya. Oke, kemudian apa katanya si Mordekai? Ya, saudara yang dikasih, ayat 13. Kita lihat sikapnya Mordekai, cara dia khotbah, cara dia ngajar, cara dia mentor. Ayat yang ke-13 pasal 4-2-3. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ini Mordekai, dia nggak basa-basi. Biarpun saudara kandung, kau kira kau bisa selamat? Mati kau. Kau sama aku yang mati. Kalau kau nggak menolong umat Tuhan ini, Tuhan bisa tolong umat Tuhan ini dari orang lain dengan cara dibunuhkah? Siapakah? Itu iman dia, karena dia sudah mengenal Tuhan. Kalau kau nggak tergobat, kau cuek-cuek, kau yang mati. Kau sama aku, bayangkan itu. Dia nggak kompromi. Si Mordekai ini, cara dia mengajar si Esther. Ya, ketika ditegur, apakah dia sakit hati? Si Esther enggak, saudara. Mari kita baca. Ayat yang ke-15, 2-3. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya, inilah Esther. Dia rela berkorban demi, dia tidak menyanyikan dirinya. Kenapa? Dia kan dihardik oleh Mordekai. Ya, jadi ini 127 negara, 127 kerajaan yang bermain di sini. Satu, Raja Ahasuerus yang punya otoritas. Yang kedua, Esther yang berkenan di hati raja. Kemudian Mordekai, hambanya yang mengusahakan keselamatan umat. Kemudian si Haman, ya, si sombong aku congkak, si ular. Ya, waktu saya baca ini sedih juga ya, kasihan. Coba saudara bayangkan kalau jadi Haman dan Esther mau dihukum mati, masa aku nggak lebih dari Mordekai sama Esther? Nggak ada kan Esther kau mau dihukum mati. Kecuali kalau kau ikut daging pasti kau mati, masuk neraka udah. Kalau kau ikut roh, kau akan selamat kan itu. Tapi masih ada kesempatan kan? Kalau ini enggak, SK-nya sudah keluar. Ya mungkin tinggal hitungan hari akan dihukum. Ya, nggak ada kesempatan lagi, makanya langsung dikejar-kejar oleh si Mordekai. Itulah ceritanya, ya. Dan niat Esther sangat baik, dia berdoa,
berpuasa karena Esther pun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Mordekai pun tidak bisa menyelamatkan dirinya dari musuh. Jadi hanya satu tindakan, berpuasa. Jadi masalah apapun, saudara mungkin banyak musuh, ya, ada musuh sekarang Israel kan sedang diserang oleh musuhnya. Apa yang akan mereka lakukan? Ya, mungkin negara kita, mungkin rumah tangga saudara, mungkin bisnis saudara, atau saudara sebagai bapak gembala. Ya, ada si Haman-Haman, puasanya. Kemudian mungkin di dalam tubuh ini banyak Haman-Haman, puasa. Nanti dia kalah saudara, si Haman-Haman. Haman-Haman juga berbicara daging-daging hawa nafsu. Kejahatan kita puasa saja. Kalau puasa kan kau lemas, tidak mungkin kau teriak-teriak marah, gitu ya. Coba kau puasa satu hari, nggak mungkin kau pergi ke kafe sana, kongko-kongko, ya kan lemaskan badanmu. Itu kau mematikan dagingmu kayak gitu sayang. Mematikan Haman-Haman supaya kau jadi penurut, saling ngikutin Roh Kudus. Rohmu harus kuat dengan baca firman dan doa puasa. Itulah kekuatanmu, ya kan? Dan kakak, ya banyak nggak kau yang sering puji? Banyak. Terus apa ya, doa saja. Terus Tuhan yang usir musuh-musuhnya, ya kan? Gitu ya, bagus ya. Itu saja, ya. Ya, kita mau mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Datanglah naik ke gunung Tuhan. Masalah apapun, nggak usah kau curhat-curhat, ya. Apalagi kau jelek-jelekan orang. Ya, saudara, jadi adalah seperti Esther. Mulutmu tutup, puasa, nangis saja. Aku lihat kenapa ini ada Haman, ya sudah aku berpuasa. Aku nangis dan mengadu kepada Tuhan. Kita lihat nanti. Kata Esther, Haman, kau lihat nanti. Kita akan berdiri di hadapan raja. Ini Esther. Oh, kayak gitu kau di belakang ya. Baik. Kau punya akses pada raja. Aku juga punya akses pada raja. Kita makan sama-sama. Kita dengar firman sama-sama. Kita diajak sama-sama. Kita akan berdiri di hadapan raja. Itu dalam hati Esther. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berpuasa. Hamba Tuhan sudah berpuasa, ya. Hamba Tuhan tidak bisa membela diri. Karena hamba Tuhan selalu dicerikan, difitnah, ini itu, nggak bisa. Saudara juga nanti mengalami kayak gitu. Naiklah ke gunung Tuhan, berpuasa. Ini sudah begini, ada saya sudah tolong dia jangan tengok dia begini, ya sudah. Naiklah ke gunung Tuhan, nanti Tuhan akan nyatakan. Ya. Demikian juga sekarang Israel diserang. Mereka harus lari ke gunung Tuhan. Apakah mereka bisa lawan dengan bom-bomnya itu? Ya. Namanya perang Aqsa, perang Masjid Al-Aqsa. Kalau sudah di situ, saudara, itu tanda-tanda udah nggak lama lagi. Ya, siap-siaplah untuk terbang ke sana, ya. Apakah waktu kita masih lama di dunia? Saya tidak tahu, saudara. Ya, persiapkan diri untuk menjadi mempelai. Jadilah seperti Esther, berkenan kepada raja. Ya, sebelum terbang ke surga akan banyak masalah-masalah yang akan terjadi. Jadi, ya, Esther tidak membela dirinya. Dia hanya berpuasa dan mengadu kepada Tuhan. Oke, kita buka endingnya. Setelah dia berpuasa dan dia mengadu kepada Tuhan, kita buka pasalnya yang ke-7. Kemudian pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-4, ayat yang ke-3. Maka jawab Esther sang ratu, ya raja, jika hamba mendapat kasih raja, dan jika baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Inilah permohonan doanya keselamatan untuk dirinya sendiri dan umat Yahuda. Ya, inilah hati Esther, inilah hati Mordekai. Ayat yang ke-4, karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jika seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan,
niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada kalanya di antara bencana yang menimpa raja. Ayat yang kelima, maka bertanya Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Ayat yang ke-6, 2, 3. Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Ayat yang ke-7. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Terus ayat yang ke-8. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada kantil tempat Ester berbaring. Maka kata raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istana itu sendiri? Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Artinya finish punya ya. Si Haman ini finish punya. Ya, selesai kan? Berkat doa puasa Ester. Selesai. Oke? Itu saja, nggak susah sama Tuhan. Nggak usah sibuk-sibuk berperang, berpuasa dan menangis mengadu kepada Tuhan yang adalah Raja. Ayat yang ke-9, sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang diadakan Raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan Raja, dengan pemberitahunya itu telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu tita raja sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Kan hanya raja, Ester, Haman dan Mordekai. Ini demi keselamatan 127 umat Yahudi yang ada di 127 kerajaan. Ya, masalah kita tidak lebih besar daripada masalah Ester dengan masalah Mordekai. Kita punya Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, yang akan membela kita. Kalau kita memang jadi hambanya, kita menderita kenapa sih? Ya, kalau gara-gara melayani Kristus, ingin suci saleh, menjadi pemberita firman untuk keselamatan, pertobatan, hanya gara-gara firman itu. Gara-gara tunduk taat kepada Tuhan, Mordekai tidak mau melanggar firman. Apa yang dia dapatkan? Apakah upah? Ternyata tidak, pembunuhan. Tapi endingnya tadi sudah baca. Kita akan sambung berikutnya ya, tentang Hari Raya Purim, Hari Raya Kemenangan. Biarlah kalau apa yang kita baca hari ini, kita tahu kita punya Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan yang akan membela hamba-hambanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita, Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar menjadi Ester yang nurut dan taat. Tolong berkati hamba-hambamu yang ada di bumi ini, gereja Tuhan yang sedang teraniaya. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Tidak usah mengadu kepada siapa, berpuasa dan menangis kepada Tuhan, dan menyampaikan semua isi masalah persoalan. Sebutkan orang-orangnya, apa yang dia katakan, niatnya, atau masalah apapun, sebutkan saja ke hadapan Tuhan. Tuhan nanti yang menentukan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Jadilah gereja Tuhan yang berdoa dan berpuasa. Jadilah gereja Tuhan yang nurut dan taat.
hamba-hamba yang memberitakan firman. Berdirilah seperti Esther Mordecai. Yes. cerita daripada raja yang ada, bahkan juga tentang Esther yang ada. Apapun masalah kita, bahwa Yesus bisa menyelesaikannya. Tuhan sanggup menyelesaikannya. Bahkan juga ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Asal kita mau bayar harga, asal kita benar-benar mau tunduk dan taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya, maka pembelaannya akan nyata di dalam hidup kita. Mulai hari ini, biarlah kalau kita ada persoalan-persoalan di dalam hidup kita, datanglah kepada Yesus, curhatlah kepada Yesus. Bahkan juga satu hal, ambil keputusan, kita mau taat dan setia. Bahkan juga kita ambil keputusan doa dan puasa, ya, karena kita yang punya masalah, kita harus yang berdoa puasa, ya. Orang lain juga boleh, tapi hanya membantu. Tapi kita sendiri, supaya kita melihat kuasa Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam hidup kita, mengiring akan Tuhan. Dan perbuatan yang baik itu nanti kita akan ceritakan kepada orang-orang yang mengalami masalah seperti Esther dan Mordekai yang ada. Kalau kita tidak pernah mengalami satu mujizat, kita tidak mengalami terobosan-terobosan di dalam mengiring akan Tuhan, kita tidak akan bisa cerita tentang Yesus. Kita tidak bisa berbagi tentang Yesus kepada siapapun juga. Kesaksian hidup adalah pribadi kita dengan Tuhan saat menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Mulai hari ini, ambil tindakan-tindakan saat kita diuji, saat kita mengalami pencobaan-pencobaan, saat mengalami masalah-masalah. Datanglah kepada Yesus, mengadulah kepada Yesus, dan mintalah pertolongan kepada Yesus. Jangan kita merajuk, jangan kita mengundurkan diri, jangan kita marah, bahkan juga jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Jadi kalaupun kita diberikan Tuhan berkat, diberikan Tuhan jabatan, belajar kepada Haman yang ada, dia sombong, dia tinggi hati, dan akhirnya dia tidak sadar dia dipakai oleh setan, dirinya dipakai oleh musuh, sehingga melukai orang, sehingga dia berbuat jahat,
membunuh, ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan itu berkuasa dari zamannya Ester sampai sekarang ini. Mari sebab itu jemaat yang ada punya imanlah sungguh-sungguh kepada Yesus, sungguh-sungguhlah berharap kepada Tuhan Yesus, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah seperti Ester. Kalau kalian sebagai wanita Ester, kalau kalian sebagai laki-lakilah seperti Mordekai yang ada, yang memiliki takut akan Tuhan, hidup tegas dengan orang-orang yang bisa dipercaya di dalam hidup kita. Ya, itu inti daripada firman Tuhan hari ini kepada kita, supaya kita membawa pulang sesuatu ke rumah kita masing-masing. Mungkin saudara saat ini sedang menghadapi persoalan tentang suami saudara, sampai hari ini tidak mau ke gereja, tidak lepas daripada mabuk-mabukan dan judi-judi dan lain sebagainya. Saudara datang belajar seperti Ester, ambil puasa. Sekalipun kalau kita memang puasa untuk kebaikan mati, tidak apa-apa, kita masuk surga. Ya, daripada kita nanti binasa, seluruh keluarga kita binasa. Betapa sayangnya di dalam kita mengiring akan Tuhan. Ya, kita sudah diajari dengan firman Tuhan begitu detail, firman Tuhan yang begitu dahsyat, pengajaran firman yang begitu luar biasa sekali, sehingga tidak ada lagi halangan-halangan untuk kita maju di dalam Tuhan, untuk kita berbuah di dalam Tuhan, untuk kita menjadi pemberita-pemberita Injil di akhir zaman ini. Biarlah saudara juga nanti ambil lagi bagian, baca lagi baik-baik di rumah tentang kitab Ester ini, supaya iman kita semakin matang. Saudara-saudara yang punya masalah-masalah berat seperti Mordekai ini, baca ini baik-baik, maka Tuhan akan menyelesaikannya, maka Tuhan yang akan bertindak di dalamnya. Manusia tidak bisa menolong, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah sanggup menolongnya. Buktinya ini, ya Tuhan tolong, sekalipun pembunuhan sudah final, sudah terjadi, tetapi Tuhan bisa batalkan melalui mulut daripada Ester. Biarlah kita menjadi Ester blessingnya Tuhan di akhir zaman ini. Mordekainya Tuhan blessing di akhir zaman ini, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ambil sejenak, saudara berdoa kepada Tuhan tentang firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Hal-hal positif apa yang engkau dapatkan dan engkau bawa nanti pulang ke rumah masing-masing, sehingga saudara ada kekuatan yang baru, ada transfer spirit, firman yang baru di dalam diri kita. Haleluya, haleluya. Yes, terima kasih Bapa yang baik. Hanya Tuhanlah kekuatan kita, tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Jangan saudara marah siapapun berbuat jahat kepada saudara, ampuni mereka. Kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni. Lupakan semuanya, maka Tuhan juga melupakan, ya. Tetapi kalau kita mengingatnya, kita melakukan lagi, maka Bapa di surga juga, ya, tidak akan mengingat kita, dan Tuhan juga akan melupakan kita. Itulah ending firman Tuhan hari ini kepada kita, jemaat blessing yang dikasihi, yang sudah setia, yang sudah benar, yang sudah taat sampai hari ini. Mari pertahankan imanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, Jesus. Amin. Roh Kudus ingatkan kepada saya, setiap kita yang punya masalah, ambil tindakan seperti Ester. Setiap kita, apapun masalah kita, pergumulan kita, ya ambil tindakan seperti Ester, seperti Mordekai yang ada, ya, sampai Tuhan jawab, sampai Tuhan jawab, ya, sampai Tuhan jawab. Oleh sebab itu maka saudara dikatakan,
pemenang-pemenangnya Kristus. Saudara adalah gereja-gerejanya Kristus yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kalau saudara sudah berdoa pribadi kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini pikiran kami dibukakan, hati kami dibukakan, roh kami dibukakan, kebenaran firman-Mu, yaitu kitab Ester yang ada, bagaimana Tuhan pakai dia luar biasa. Sekalipun dia anak yatim piatu, tetapi itu tidak membuat dia gentar menghadapi persoalan apapun juga, tapi dia mempunyai iman yang luar biasa, mempunyai ketaatan yang luar biasa. Begitu juga Mordekai yang ada juga, sekalipun dia orang-orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia luar biasa di hadapan Tuhan. Bahkan juga Alkitab mencatat bahwa dia luar biasa punya iman, menjadi satu contoh sosok guru bagi kami, Ester dan Mordekai yang ada Bapa. Biarlah kami terus mau belajar ke depannya, apapun masalah yang menerpa kami, apapun yang datang persoalan di dalam hidup kami mau tetap setia kepada Tuhan Yesus, mengambil tindakan-tindakan yang benar, berdoa dan berpuasa, bayar harga sungguh-sungguh, sehingga hati kami damai, hati kami sukacita, sehingga kami senang mengiring Tuhan dan melayani Tuhan sampai Maranatha. Terima kasih Bapa yang baik, berkati firman-Mu yang sudah kami dengar, kami yang mendengar diberkati, hamba-Mu yang menyampaikan juga diberkati, kami sama-sama diberkati dengan berkat jasmani dan rohani yang luar biasa yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kami tahu Engkau begitu sayang kepada kami. Kami tahu karena begitu peduli Engkau kepada kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau tidak menginginkan kami satu orang pun binasa. Keluarga kami juga tidak satu orang pun binasa. Karena ketaatan dan kesetiaan kami mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Setiap pergumulan kami sudah dijawab oleh Tuhan. Setiap persoalan kami sudah didengar oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Karena doa orang benar besar kuasanya bila dengan yakin meminta kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang daripada Tuhan, spirit daripada Roh Kudus mengalir atas kami yang hadir hari ini, sehingga roh kami kembali terbuka, roh kami kembali baru, semangat kami juga baru di dalam kami mengiring akan Tuhan dan melayani akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima upah dan janji-janji-Mu Tuhan. Kami akan siap menerima mujizat demi mujizat terjadi atas kami dan keluarga kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai Maranatha. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk kedua kalinya. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita yang kedua, kita bisa berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami memberikan persembahan kami kedua, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami satu persatu setiap kami, dan biarlah apa yang kami berikan ya Tuhan Yesus sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan puji kita biarlah segalanya.
Salam buat kita semua. Ya, terima kasih buat seluruh hamba-hambanya yang sudah pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan juga jadwal ibadah sepanjang minggu ini, yaitu sebentar malam, nanti sebentar habis ibadah kita ada PA, ya, kira-kira mungkin 15 menit yang pulang dulu jemaat. Setiap kita dibagi sesi, yang kaum ibu sebelah sini, kaum bapak sebelah sini. Sebentar malam ada kaum pria jam 7 sampai dengan selesai, dan hari Kamis yaitu worship night di tempat ini di tuan rumah, nanti di hati WA blessing, dan hari Sabtu ada pemuda remaja di tempat ini, dan minggu ibadah kita seperti biasa. Terima kasih buat seluruh jemaat yang sudah menyumbang untuk pembangunan, dan pembangunan untuk renovasi dalam gereja sudah selesai dengan seng yang ada, ya, sehingga kita membuat teras yang ada di depan, ya. Coba Alfredo kertasnya itu satu. Ya, jadi di situ sudah ada, nanti dibagikan bahwa dana kita yang masuk ada sekitar 8.850.000. Pengeluaran ada 7.333, sehingga saldo masih ada 700, dan kita akan membuat teras membutuhkan dana kurang lebih sekitar 3.600.000. Jadi masih ada dana yang dibutuhkan 3 juta lagi, kiranya lewat persembahan pembangunan kita. Ya, tadi MC gak kasih tahu bahwa ekstra pembangunan, yaitu yang ketiga untuk pembangunan yang ada, ya. Jadi semoga jemaat-jemaat yang rindu untuk terus memberikan persembahan untuk pembangunan dipersilakan, ya. Semoga nanti dana yang terkumpul lagi pembangunan ini bisa nanti untuk membeli bahan dan membayar kepada tukang, ya. Sebenarnya saya katakan sama tukang, tunggu dulu dana terkumpul semua baru nanti dikerjakan. Tapi tukang bilang tidak apa-apa, pakai dulu uang saya, nanti bapak bisa cicil. Ya, luar biasa di tukangnya, ya. Jadi seberapa pun yang dapat kita kumpulkan setiap bulan, itu kita bayar kepada tukang ini. Ya, berkatilah tukang ini, biar terus mau, ya, bekerja sama untuk perbaikan gereja yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita juga akan merayakan Natal, yaitu untuk tahun ini, ya. Bapak Ibu yang ingin juga memberikan sumbangan Natal, nanti boleh diserahkan kepada Ibu Riki, ya. Buat Bapak Ibu yang ada, masih ada kira-kira 3 kali, ya, bulan Oktober, November, Desember, ya. Dan ada kesaksian dari Kak Risna tanggal 16, Kak Risna sudah berangkat ke Filipina, dan Ibu Riki juga nanti mungkin sebelum 24 sudah pulang, ya, Ibu Riki, ya. Masih rencana, ya. Jadi sebenarnya kita mau ingin bikin tanggal 24, tapi mungkin di bawah tanggal 16 kita sudah bikin, ya. Nanti biarlah seberapa dana yang kita kumpulkan, itulah kita pergunakan semuanya nanti untuk kebutuhan yang terutama adalah, yaitu untuk kebutuhan konsumsi dan pembicara yang ada, ya. Mungkin aksesoris, pakai aja aksesoris yang lama, ya. Itu saja mungkin pengumuman kita yang kita bisa terima untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dukung terus dalam doa untuk perbaikan teras yang ada di depan. Kenapa saya buat teras kita ada di depan? Karena kalau hujan jemaat mau pulang itu, ya kan, bisa ditangkap itu sudah langsung. Kalau naik mobil udah bisa langsung, nggak perlu kehujanan.
Bahkan juga kalau cuaca panas, matahari tidak panas di situ ya. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau katakan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Berkat jasmani, rohani, berkat keselamatan, bahkan juga berkat hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, kami yang beribadah, makan minum kami diberkati Tuhan, penyakit dijauhkan, apa saja yang kami kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati juga kesetiaan dan ketaatan jemaat yang sudah beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan kami, baik tatangan, perpuluhan, bahkan juga janji iman pembangunan. Tuhan mengembalikan sampai 30, 60, 100 kali lipat. Tuhan terus memberkati renovasi gereja yang ada Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Bahkan juga rencana pembuatan Natal juga, mari Tuhan cukupkan semua dana-dana yang ada. Tuhan juga memberkati Indonesia, pemerintahan kami. Tuhan memberkati Pulau Batam, bahkan juga Batam penuh dengan kemuliaan Tuhan, rempang di lawak Tuhan, sehingga tidak ada lagi demo, tidak ada lagi kerusuhan. Namamu ditinggikan dan dimuliakan. Bahkan juga saat ini dunia sedang bergejolak. Mari Tuhan tolong kami, lindungi kami Bapa dari apapun yang terjadi atas dunia ini. Kami selalu berharap dan berlindung kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau Tuhan sudah memberkati kami, datang sebentar kami akan pulang, berjalan kaki, naik kendaraan, tiba di rumah tidak kurang suatu apapun, bertemu dengan keluarga penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Mari kita doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat yang daripada Yesus Kristus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok, sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Tuhan Yesus memberkati. Buat semua kita shalom. Ayo, shalom. Kita buat kami ya, karena semalam kita hanya bertiga aja. Alfredo. Kertasnya ini ya biar. Kita sebentar aja kok, kami ya, sebentar aja.